Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan masih berkenan kami temui Tuhan. Kami rindu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk lebih dalam lagi. Kami tidak mau Tuhan puas hanya ada di altar-Mu. Tetapi bawa kami masuk Tuhan. Ke ruang maha kudus-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haus dan lapar akan Engkau Yesus. Ya Allah Papa Yesus, ya Allah Papa Yesus. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Kami rindu tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bekerjalah Allah Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi. Haleluya, Yesus. Bapa di surga, kami cintakan. Atas pujian dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Sama-sama kami undang bangkit berdiri. Bapa di surga, kami cintakan nama-Mu. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang segenap kerinduan kami Tuhan. Inilah segenap kerinduan kami Yesus. Haleluya. Kerajaan-Mu ditegakkan atas pujian, yes. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa.
dulu, sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah. Yes, Tuhan yang berkuasa selamanya. Jemaat lebih lagi terpujilah
bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewat dari lawatan-Mu. Inna alaya sekiara layaso noksik inna alaya se nana anekira layaso kerapataka layase sikiki. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah segenap kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah yang datang dengan haus dan lapar akan mendapatkan Engkau. Yang sakit boleh disembuhkan, yang tertekan boleh dilepaskan, yang ada beban masalah boleh Engkau berikan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan menerima lawatan-Mu berganda. Kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau bersama malaikat-Mu di surga. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya Yesus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kabar baik karena Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Seberapa besar yang merasakan kasih karunia Tuhan bahwa Ebenezer sampai di titik ini Tuhan sudah memberkati kita. Berapa besar yang merasakan kebahagiaan Tuhan, angkat tangan. Saudara, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri dengan senyuman, katakan Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Haleluya. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Seberat apapun pergumulan yang Tuhan izinkan, tapi lek gandol Gusti pasti beres kabeh. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.
joget bersama Yesus ya. Monggo Mbak Warni, bagaimana? Monggo, haleluya. Seperti di dalam firman Tuhan ya, kesukaan dari Mama Tim, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Beres kabeh Bapak Ibu Saudara, amin. Beres kabeh, mau besar mau kecil, mau seperti apapun, tapi bareng Gusti Yesus beres kabeh. Kita mau berprofetik ya untuk diri kita sendiri. Haleluya, kita mau katakan penting ono Gusti Yesus beres kabeh. 3 kali ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Penting ono Gusti Yesus beres kabeh. Penting ono Gusti Yesus beres kabeh. Penting ono Gusti Yesus beres kabeh. Amin. Puji nama Tuhan. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersyukur lebih lagi. Kami bangga menjadi milik-Mu Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, Kau Allah
Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang heran, Dia Allah yang ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktumu yang terbaik Tuhan. Pertolonganmu tepat pada waktumu, tidak lambat dan tidak kurang, tetapi tepat pada waktumu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuatkan setiap iman kami untuk menunggu dengan sabar. Kami percaya Engkau sedang bekerja atas setiap permasalahan dan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan. Amin Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik jiwa.
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang luar biasa. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Terpujilah Tuhan Allah yang memberikan kehidupan kepada kami sampai hari ini. Terpujilah Tuhan Allah yang sudah memeliharakan kami sampai hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang selalu ada di setiap keadaan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau masih memberikan kesempatan kepada kami umat-Mu untuk kami datang menyembah Engkau Tuhan. Dan inilah kerinduan kami untuk kami terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu di situ ada kekuatan, ada kelegaan, ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah. Kami percaya pagi hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Pagi hari ini Kau melihat setiap kami umat-Mu pribadi lepas pribadi yang datang kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang lewat dari perhatian dan pemandangan-Mu pagi hari ini. Bahkan Engkau melihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus kuasai hati, kuasai pikiran kami, kuasai telinga kami, kuasai seluruh kehidupan kami. Fokus kami hari ini hanya tertuju kepada Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami umat-Mu lewat hamba-Mu yang Kau percayakan pada pagi hari ini. Kami bukan siapa-siapa, bahkan kami tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus menolong kami, tanpa Roh Kudus menyertai memimpin hidup kami. Kami izinkan Roh-Mu bekerja hari ini. Mulai dari awal pemberitaan sampai akhir Engkau yang berkuasa di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama. Katakan amin. Api Pantekosta, api Pantekosta menyala, menyala. Iya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih tim pemuji penyembah yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Puji nama Tuhan. Tuhan luar biasa. Kalau hari ini kita ada semua karena pertolongan Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja, maka yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ketika Roh Kudus bekerja, di situ ada pertobatan, ada pertobatan jiwa-jiwa, ada pemulihan, ada perubahan hidup. Seperti Petrus, Roh Kudus bekerja, yang tadinya menyangkal Tuhan jadi pemberita firman Allah, menjadi seorang pribadi yang berani. Ketika Roh Kudus bekerja, di situ orang percaya mengerti kebenaran, bukan hanya mengerti saudara, mengerti kebenaran dan menghidupi kebenaran. Apa artinya kita mengerti kebenaran tapi kalau tanpa menghidupi kebenaran saudara? Ketika Roh Kudus bekerja memimpin kita, maka kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan ketika Roh Kudus bekerja memimpin orang percaya, maka kita akan menghasilkan buah. Amin. Ketika Bapak Ibu menanam sebuah pohon, pohon mangga, durian, apalah apa saja saudara. Apa yang saudara harapkan dari sebuah pohon itu? Apa? Buah ya. Setuju buah? Apa ben aku sing penting urep. Sing penting daunnya lebat, enggak ada buah enggak apa-apa. Ada yang punya pikiran kayak gitu? Pasti tidak. Setiap orang menanam pohon, maka punya harapan berapa tahun lagi nanti
aku harapkan sebuah buah. Saudara dan saya adalah tanamannya Tuhan. Katakan tanamannya Tuhan. Kita tanamannya Tuhan. Tuhan mau dari setiap kita bukan ditanam kemudian bertumbuh, kemudian daunnya lebat, kelihatannya seger, buger, gemuk. Nah, bukan hanya itu saja saudara, tapi Tuhan di situ merindukan, mengharapkan saudara dan saya menghasilkan yang namanya buah. Katakan buah. Buah, tentunya buah yang manis. Yuk kita akan renungkan hari ini firman Tuhan. Dibantu biar cepat ya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa Bapak Ibu? Ayo kita katakan bersama, buah roh. Buah roh. Kita akan membaca ayatnya. Buah roh. Sepanjang minggu ini kita akan menghidupi buah roh, saudara ya. Kita akan baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Supaya menghafal firman Tuhan dibuat nyanyian, saudara ya. Kalau saya lihat di Facebook itu ada guru-guru yang hebat, itu semua dibuat nyanyian. Makanya guru-guru sekolah minggu harus kreatif untuk menghafal ayat, dibuat nyanyian supaya lebih cepat untuk nangkepnya ya. Nah, di situ dikatakan ketika Roh Kudus bekerja, yuk next. Roh Kudus bekerja memimpin orang percaya untuk menghasilkan buah. Itu tujuan Tuhan. Tujuan Roh Kudus ada dalam hidup kita, memimpin kita, saudara, bukan untuk gagah-gagahan, saudara ya. Bukan supaya wah aku lebih hebat daripada yang lain, tidak, saudara. Maksudnya ini, saudara, supaya kita dipimpin dan kita menghasilkan buah. Menghasilkan buah di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu tandanya adalah menghasilkan buah roh. Buah Roh Kudus di dalam hidupnya. Kadangkala banyak orang mengejar karunia Roh Kudus, saudara ya. Tetapi lupa di situ juga tidak kalah pentingnya yang namanya buah Roh Kudus. Kalau saudara baca, nggak usah di slide, tidak ada di PowerPoint. Dalam 1 Korintus pasal 12 itu ayat 8 sampai 10 itu ada 9 karunia Roh Kudus. Ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, karunia mujizat, karunia bernubuat, membedakan macam-macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, saudara. 9 karunia. Dan itu kita nggak mungkin mendapatkan semuanya. Mungkin saudara tidak bisa berkata dalam bahasa roh, tetapi saudara punya karunia iman. Mungkin saudara tidak punya karunia iman, tapi saudara bisa punya karunia yang namanya membedakan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Saudara bisa punya karunia mujizat, punya karunia menyembuhkan. Saudara, karunia itu adalah untuk
melengkapi gereja Tuhan, umat Tuhan. Next, kita lihat di situ. Apa yang perlu dikejar? Apa yang perlu dikejar? Kita akan lihat ayatnya. 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama. Ini saudara. 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan terutama karunia untuk bernubuat. Menurut ayat ini, apa yang perlu dikejar? Kasih itu apa? Kasih itu adalah buah roh yang pertama. Yang perlu kita kejar adalah kasih sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi usahakanlah, bukan berarti karunia Roh Kudus itu tidak penting, saudara. Kita harus berusaha, tapi yang utama kita akan mengejar kasih, artinya supaya saudara dan saya mengupayakan hidup di dalam kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum masuk di poin yang pertama, saya akan menyampaikan ketika Bapak Ibu membangun rumah, dimulai dari mana? Apa langsung pasang bata? Enggak kan? Ketika seseorang membangun rumah, itu dimulai dari sebuah pondasi. Pondasi itu adalah berbicara tentang sebuah karakter. Saudara, di dalam tidak terlihat, tidak ada yang tahu, saudara. Padahal saudara tahu, karakterlah, pondasilah yang menopang bangunan rumah itu bisa berdiri megah, bisa berdiri kuat karena ada sebuah pondasi. Saya gambarkan karakter pondasi itu adalah buah roh tadi, saudara. Karisma atau karunia itu bangunan yang wah bagus ya, dipakai Tuhan luar biasa ya, bisa menyembuhkan orang ya, bisa mengadakan mujizat ya, dan lain sebagainya. Saudara, seperti itu saudara. Di luar karisma, karunia Roh Kudus tanpa karakter yang baik akan jadi batu sandungan. Betul? Karisma tanpa karakter yang baik akan jadi batu sandungan. Tapi karisma disertai dengan karakter yang baik, buah roh yang baik akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Makanya kita kejar pondasi dulu, saudara. Pondasi itu, saudara. Karena pondasi itu yang akan membawa, yang akan membuat bangunan itu akan kuat ketika saudara dipakai Tuhan, punya karunia yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang, mengadakan mujizat, banyak orang kagum, banyak orang oh hebat ya, saudara dipanggil ke sana, panggil kemari karena apa? Punya karunia mujizat, punya karunia menyembuhkan, nggak salah saudara, disanjung-sanjung. Tetapi kalau kita nggak punya pondasi karakter yang baik, bisa jatuh. Tidak sedikit orang yang jatuh karena nggak punya karakter yang baik. Makanya firman Tuhan nggak salah, kejar kasih, karena kasih itu adalah karakter yang baik. Kasih itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Allah adalah kasih, saudara. Yang pertama adalah kasih. Ya, itu tadi yang pertama. Katakan kasih. Kita mau ngomong hidup kasih. Setelah saya belajar Bapak Ibu, kasih itu ternyata banyak, saudara. Nah, di khotbah itu mungkin beberapa bulan berseri, saudara. Banyak sekali kasih. Tentang kasih ini seperti apa, saudara? Kita akan merenungkan minggu ini tentang kasih, saudara. Kasih itu ditempatkan posisi pertama buah roh. Dimulai dari kasih, diakhiri dengan apa? Penguasaan diri. Sebab kasih tanpa penguasaan diri bahaya. Kasih tanpa penguasaan diri juga akan bahaya. Ya, next. Allah adalah kasih. Kita baca ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8.
Yuk kita akan baca. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab apa? Kasih itu berasal dari Allah. Terus, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Orang kalau ngomong, aku mengasihi kamu, tapi ternyata dia membenci, itu berarti kasihnya perlu dipertanyakan, saudara. Dikatakan firman Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Kalau kita mengasihi, berarti kita wajib untuk, kalau kita mengenal Allah, berarti kita wajib untuk kita mengasihi karena kita lahir dari Allah dan kita mengenal Allah. Puji Tuhan. Next. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tanpa kasih semuanya tidak berguna alias sia-sia. Inilah pentingnya sebuah kasih. Sebab tanpa kasih semuanya tidak berguna. Apa kau melayani dengan kasih? Ada puji ya. Apa kau memberi dengan kasih? Memberi dengan kasih apa tanpa kasih? Ketika engkau bekerja buat Tuhan, apa dengan kasih ilahi atau kasih manusia? Ada bedanya saudara, nanti kita akan belajar di sana. Bedanya melayani dengan kasih ilahi dengan kasih manusia itu beda. Sangat beda. Bedanya nanti ketika menghadapi persoalan, tantangan, pemurnian, orang yang melayani dengan tanpa kasih, melayani dengan kasih manusia, dia akan mundur teratur. Wes gak usah melayani oke masalah, melayani oke gesekan kono kene, melayani apa gak bener. Nah, akan terlihat di sana. Tapi ketika kita melayani dengan kasih ilahi, ada gesekan, gak masalah. Ada tantangan, maju terus. Amin. Saudara disalahkan, gak popo, maju terus. Aku melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Itu bedanya. Nanti kita akan belum di sini sudah di poin berikutnya ya nanti ya. Di sini kita lihat di dalam ayatnya firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca di sana. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Bersama-sama Bapak Ibu ya. Sampai di telinga kita mendengar supaya tidak ada yang ngantuk di antara kita ya. Jangan berikan kesempatan iblis untuk membuat kita tekluk-tekluk, menina bubukkan kita. Ayo semua baca 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Wow. Berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Hebat lah saudara berarti ya. Semua bahasa bisa saudara. Itu hebat, orang hebat. Bahkan bahasa malaikat iso. Tapi kalau tidak memiliki kasih, tidak berguna. Ayo lanjut. Sekalipun aku mempunyai karunia, nah untuk apa? Bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, punya karunia nubuat, seluruh pengetahuan, wah hebat dia, pengetahuannya luar biasa, saudara ya. Seluruh Alkitab itu hafal semuanya, wah saudara. Mulai pengetahuan Alkitab maupun pengetahuan yang luar semuanya bisa, hebat sekali saudara, mahir. Terus, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna loh, bukan iman ecek-ecek saudara. Iman yang sempurna untuk apa? Memindahkan gunung. Wah hebat kan? Bisa mindahnya gunung oh saudara. Tetapi
Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wow, kasih itu kekal. Amin. Makanya jangan bangga kita punya karunia-karunia, tetapi kalau nggak ada di dalam kasih, saudara, gak enak gunanya di hadapan Tuhan. Terus lagi, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, suka berbagi. Suka berbagi. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi bersama-sama, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jelas saudara? Kasih itu levelnya level tinggi. Karena kasih itu kekal. Kasih Allah tak berkesudahan. Kekal kasih itu saudara. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berakhir. Kasih itu kekal sampai di surga. Itu sebabnya kasih itu penting dalam kehidupan kita. Kalau kita orang percaya, namanya anak Tuhan sudah tidak punya kasih, wow saudara, berbahaya banget saudara. Kita akan melihat, ya next. Nah, apa? Dibaca yuk. 1, 2, 3. Ciri khas orang yang memiliki kasih. Tadi sudah kita bahas kan. Sekarang ciri khas orang yang memiliki kasih seperti apa? Nanti kalau saudara membaca, kita belajar di sini, nanti saudara akan melihat. Gak usah melihat kanan kirinya. Melihat siapa? Diri sendiri. Walah, ternyata selama ini kasihku kok sudah punya kasih sih, cuma belum 100%. Belum seperti yang Tuhan mau, belum sampai kepada standarnya Tuhan. Gitu ya mungkin ya. Kalau kita ngerti kasihku yang selama ini ku dapatkan, yang ada padaku belum sampai kepada standarnya Tuhan, berarti aku harus berusaha. Harus mengejar. Siap? Siap Bapak Ibu? Harus mengejar sampai kepada standarnya Allah itu seperti apa kasih itu. Ciri khas orang yang memiliki kasih itu seperti apa? Ayo kita akan lihat ayat firman Tuhan. Semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Kita melihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Saya berusaha pelan-pelan saudara. Biasanya kan gitu ya. Pelan-pelan supaya kita bisa menangkapnya dan kita bisa menghidupinya. Mengerti firman Tuhan dan melakukan firman. Itu yang berdampak bagi hidup kita dan orang di sekitar kita. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, pelan-pelan. Terus kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Wah, kalau saudara membaca ayat ini kira-kira gimana? Ternyata kasih itu banyak saudara ya. Dan ini kalau kita renungkan saudara, wah masih banyak yang remedi nih saudara. Kalau kita renungkan tentang kasih ini kita banyak yang remedi saudara. Kita belum sampai standarnya Tuhan. Tapi jangan khawatir, jangan pesimis saudara. Kita punya Roh Kudus yang akan membantu kita untuk kita belajar di sana. Amin. Ayo kita akan lihat pertama.
Ciri khas orang yang memiliki kasih yang pertama. Ya. Apa? Katakan. Katakan. Wes sabar apa urung? Kanan kirimu tanya am. Kowe wes sabar apa urung? Sabar. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Amin. Itu lagu zaman dulu ketika saya masih kecil. Ya. Sabar. Ketika saudara nggak sabar, nyanyikan pujian ini. Ketika saudara ada sesuatu yang bocah kan jowengkel nih. Sabar dalam susah sukarmu. Saudara pasti akan ketawa dan saudara yang tadi di sini berdongkol gitu bisa cair. Yes? Bisa cair karena apa? Saudara nyanyi. Yang tadinya tuh berdongkol itu jadi luluh kayak es itu ya, es batu kesiram air panas itu. Lama-lama bisa hancur ya, luluh saudara. Sabar itu artinya sanggup menguasai dirinya pada waktu menghadapi seseorang atau situasi yang bertentangan dengan yang diinginkan. Wah, ini saudara, sanggup menguasai diri. Ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan kita, saudara bisa menguasai diri. Itu namanya sabar. Pengen itu kita kerjono sat. Ya Pak ya, orang yang terbiasa cepat itu pengen kerjaan sat. Tapi kalau melihat orang di sekitar kita, apa ya namanya, lemot, apa namanya, lelet. Kira-kira saudara gimana? Nah ini saudara, di situ kita harus dituntut belajar sabar. Memang yang ngono kuwi, gak iso nek kon susu. Betul? Itu hari-hari kita loh. Yang ketawa ini pasti pelakunya ini. Ya. Kita pengennya ndang set rampung gitu, selesai gitu loh. Tapi ya gitu tuh dan orang sabar itu di sini sabar itu di sini ada kaitannya dengan 1 Korintus 13:7. Ya, tadi dikatakan yang ketujuh itu ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu di situ ya. Jadi sabar itu kaitannya juga dalam 1 Korintus 13:7. Jadi orang sabar itu tadi sanggup menguasai diri. Orang sabar itu sanggup menutupi segala sesuatu. Orang sabar itu sanggup menutupi segala sesuatu. Artinya dapat menanggung perilaku orang yang bersikap negatif terhadap dirinya. Selanjutnya, orang sabar itu percaya segala sesuatu. Artinya tidak cepat berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah ini nggak gampang. Kadang-kadang kita mesti langsung diam gitu ya. Kita mudah berprasangka buruk. Orang sabar itu percaya segala sesuatu. Artinya tidak cepat berprasangka buruk terhadap orang lain. Orang sabar itu mengharapkan segala sesuatu. Artinya tidak pesimis, tetapi optimis yang tinggi. Walaupun dalam situasi yang buruk ya, sekalipun titik terendah sekalipun, orang sabar itu mengharapkan sesuatu, tidak pesimis, tetapi optimis. Orang sabar itu sabar menanggung segala sesuatu. Artinya tetap memiliki keyakinan
tetap punya keyakinan bahwa yang baik akan keluar sebagai pemenang. Walaupun dalam situasi kondisi yang dihadapi itu sukar. Itu orang sabar. Contohnya orang sabar itu adalah siapa saudara? Bapak Ayub. Sudah bisa baca nanti di sana ya. Contoh orang sabar itu Bapak Ayub. Bapak Ayub itu orang yang takut akan Tuhan, hidup benar saudara ya. Tetapi Bapak Ayub harus mengalami kehilangan yang namanya anaknya. Bukan 1, 2. Tapi semuanya, 10 anak semuanya meninggal. Bukan hanya itu saudara, harta bendanya semuanya habis. Kalau anak hilang, meninggal, dia punya harta, dia rodok lumayan, tapi tetap enggak sedih. Betul? Tapi masih lumayan. Nah di sini anaknya sudah meninggal, harta bendanya habis, tinggal badannya. Loh delalai bukan delalai ya dong. Kehendaknya Tuhan, di situ dikatakan seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai telapak kaki itu kena barah. Tentean saudara, anak sudah meninggal, harta bendanya habis, badannya sakit borokan. Terus punya istrinya tidak mendukung. Malah istrinya malah ngomong, kutokono Allahmu wae. Ternyata Ayub itu dalam keadaan seperti itu dia masih bertekun. Masih tetap bisa sabar. Masih bertekun, tidak berbuat dosa, tidak mengutuki Allah, tetap istrinya ngomong, kutokono Allahmu dan mati saja. Ini istri yang baik apa yang tidak baik? Istri yang tidak baik, saudara. Biar lagi istri di sini adalah istri-istri yang baik semua. Amin. Ketika suaminya dalam keadaan sakit harus dipelihara, diopeni maksudku. Amin. Diperhatikan malah dijarnya bendang. Nah, saudara, itu istri yang tidak baik. Istri Ayub itu adalah contoh istri yang tidak baik yang tidak perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Tetapi Ayub tetap ngomong apa? Ayub tetap berkata apa? Apakah kita mau terima yang baik dari Allah dan kita tidak mau terima yang buruk? Ini muncul firman Allah, muncul perkataan ini hanya orang yang punya kesabaran. Apakah kita hanya terima yang baik saja sedangkan yang buruk kita tidak mau terima? Ayat ini, kata-kata ini muncul. Kalau Ayub tidak sabar, pasti tidak akan muncul ayat ini. Ayub adalah pribadi yang sabar. Dalam menghadapi apapun juga, dia tetap sabar. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, dia tetap sabar. Sabar menanggung segala sesuatu, artinya tetap memiliki keyakinan bahwa yang baik itu akan keluar sebagai pemenang. Walaupun situasi kondisi yang dihadapi sulit. Ayub tetap punya keyakinan yang baik akan keluar jadi pemenang. Dan benar saudara, karena kesabarannya Ayub dan karena ketekunannya Ayub juga tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Di pasal-pasal seterusnya, apakah Ayub menderita? Tidak. Firman Tuhan katakan Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Di kemuliaan Tuhan Yesus saudara. Amin. Orang sabar kuwi subur dadi makmur. Katakan bersama, 1, 2, 3. Bukan hanya makmur badannya yang ngembang kanan kiri saudara. Hidupnya diberkati kalau kita sabar dalam apapun juga. Ketika masih di prosesnya, mengalami prosesnya Tuhan, mengalami titik yang terendah di proses Tuhan. Ya wes Tuhan, aku tetap punya keyakinan, punya percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan hidupku, Engkau sanggup menolong aku. Amin. Tetap punya pengharapan orang sabar. Sabar menanggung segala sesuatu.
Yang kedua. Nah, yang kedua apa saudara? Katakan bersama. Saya lagi murah hati. Kenapa tak ulang-ulang saudara? Ben temancep gitu loh saudara. Kenapa jadi ada kitab ulangan? Karena manusia sering lupa. Diulangi lagi. Di sekolah ada ulangan. Itu apa? Mereview kembali. Yang kemarin tuh diajarkan sama guru ini sih nangkep urung. Makanya ada ulangan saudara. Nek ulangan gak bisa ngerjain nih. Apa namanya? Remedi. Sudah kan begitu saudara. Murah hati yang kedua. Yang pertama tadi sabar. Sudahkah saudara sabar? Lihat wajah-wajahnya sabar apa belum ini? Wajah-wajah yang sabar apa belum? Belajar ya saudara. Belajar. Apalagi wanita gitu ya. Wanita tuh wis emosinya tuh tinggi saudara ya. Gitu ya. Jadi makanya bapak-bapak sabarlah bapak-bapak ketika wanita itu tiong gitu, apa kurensinya tuh tinggi itu, bersabarlah bapak-bapak. Kasih es. Amin bapak-bapak. Biasanya tanggal muda atau tanggal tua ya? Pak duit iki entek Pak. Sana rewel ngopani anak dari pagi sampai sore capek. Malah pulang dimarah-marah. Ganti bukan malah menghibur tapi malah tambah marah saudara. Yuk belajar sabar. Kita semua belajar saudara. Kita semua tidak ada yang sempurna ya. Kita belajar menghidupi yang namanya sabar yang pertama. Yang kedua tadi apa? Murah hati. Murah hati. Kalau terjemahan lama itu penyayang atau baik hati ya. Murah hati itu artinya punya hati yang suka menolong orang lain. Nah ini. Murah hati artinya memiliki hati yang suka menolong kepada orang lain. Suka membantu kepada orang lain. Mudah peka dengan sekitar yang membutuhkan pertolongan. Itu namanya murah hati. Bagaimana dengan kita? Cek diri kita masing-masing hari ini. Sudahkah kita menjadi pribadi yang murah hati? Orang yang memiliki kasih itu memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati untuk kita bisa menolong, membantu, peka dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, tentunya dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita nggak punya duit, saudara punya waktu, ya memberilah waktumu untuk berdoa, untuk mengunjungi orang lain, untuk menasehati orang lain. Itu sudah memberi. Jadi memberi murah hati itu tidak hanya dengan uang, saudara. Kalau kita punya uang, ya puji Tuhan, berilah uang saudara. Untuk menolong, membantu orang di sekitar kita. Peka dengan orang-orang di sekitar kita. Itu ternyata murah hati. Seperti dalam firman Tuhan itu contohnya. Contohnya siapa di situ? Wanita. Contohnya itu adalah wanita, orang yang Samaria, orang Samaria yang murah hati, yang baik hati. Di situ firman Tuhan katakan ketika itu ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, sedang dirampok habis-habisan. Gak hanya dirampok, dipukul sampai setengah mati. Hartanya dirampok, dipukul badannya sampai setengah mati, tidak berdaya. Ketika melihat seperti itu, bagaimana respon orang Lewi? Ketika melihat itu cuma bilang kasihan ya, jalan lagi. Imam melihat jalan lagi, tetapi ada satu orang
yaitu Samaria, yang baik hati ketika melihat orang seperti itu. Dia berhenti. Dia membalut lukanya, memberi minum, membawa ke penginapan, kalau sekarang membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Itu contoh orang yang murah hati, yang peduli. Yuk kita juga belajar punya hati ini saudara, punya hati yang peduli. Setiap kita semuanya tidak ada yang tidak sibuk. Setuju? Semuanya sibuk ngurusi pekerjaan, ngurusi rumah tangga, ngurusi anak-anak, apalagi yang ngantar sekolah, jemput anak-anak. Wow, saudara. Sibuk, tidak ada yang nganggur. Semuanya sibuk. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang, itu semuanya sibuk. Tidak ada orang yang nganggur. Pekerjaan itu kalau dikerjakan dari pagi sampai sore, malam itu tetap ada. Kalau mau dikerjain. Betul? Kalau kita ngomong aku sibuk, aku repot, semuanya sibuk. Apakah wanita Samaria enggak sibuk? Dia mau dalam perjalanan lah saudara. Kalau dia mau ngomong, wes aku gak bisa nolong, aku juga repot, aku ditunggu di sana. Aku juga ditunggu orang lain, aku gak iso. Bisa beralasan. Tapi dia, karena punya kemurahan hati, dia berhenti. Biarlah kamu peduli kepada sesama, itu biarlah menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kasih. Kalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, sampai kapan? Sampai kapan longgarnya? Tidak ada longgarnya. Saudara, mari kita punya hati di sini seperti wanita Samaria. Peduli, kemurahan hati, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika ada teman-teman kita yang sakit, kita mulai respon, cepat tanggap, peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau contoh di dalam Kisah Para Rasul itu, yang sering saya buat contoh itu adalah Dorcas atau Tabita. Dorcas, ibu Dorcas atau Tabita ini selama hidupnya dicatat firman Tuhan banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Banyak sekali berarti terus mengerjakan, selagi ada kesempatan dia mengerjakan berbuat baik. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9, di situ Dorcas, Tabita banyak kali berbuat baik, punya kemurahan hati selama hidupnya. Bahkan dia bisa membuatkan baju kepada teman-temannya. Ketika dia dipanggil Tuhan, sampai diangkat, Bapak Petrus, ini loh baju yang dibuatkan Ibu Tabita. Yang diangkat bukan, ini loh Pak Petrus, hartanya sekian M, rumahnya 7, mobilnya 10. Enggak itu yang diangkat, tapi yang diangkat, ini loh Pak Petrus, apa yang sudah diberikan kepada orang lain, itu yang diangkat, yang diberitakan, kesaksian, tindakannya, perbuatannya, itu yang diceritakan oleh orang lain, saudara. Itu tentang kemurahan hati. Yang ketiga, kok sudah sampai ketiga, ya tidak lama-lama di situ. Yang ketiga apa? Sekali lagi katakan, tidak cemburu itu tidak dengki. Dengki itu gandengannya iri, dengki. Tidak cemburu, tidak dengki, tidak iri. Artinya orang yang memiliki kasih itu tidak memiliki rasa dengki atau iri saat melihat keberhasilan orang lain, saat melihat kebahagiaan orang lain, saat orang lain dipromosikan, saat orang lain diberkati. Tidak iri, tetapi ikut bersukacita. Amin. Ketika temanmu, wah punya rumah baru ya, bagus rumahnya. Paling ngoyo tangan kuwi. Kok ngendi entuk duit? Itu namanya iri. Seharusnya, oh puji Tuhan.
Sudah nggak jadi kontraktor. Kayak saya dulu jadi kontraktor bertahun-tahun. Sudah punya rumah. Puji Tuhan, saya ikut senang. Dari dalam hati, jamak luarnya. Ojo mulutnya senang tapi dalamnya gak boleh saudara. Itu namanya iri. Orang yang punya kasih itu melihat orang lain berhasil, orang lain diberkati, ikut senang. Saya senang saudara kalau anak jemaat Tuhan, wah rumahnya baru, mobilnya baru, motornya baru, semuanya baru. Tapi jangan istri baru. Punya anak baru, tambahan anak. Wah, saya kok senang, puji Tuhan. Mendingan dongak nih saudara. Tuhan berkatnya keluarga ini yang belum punya rumah, punya rumah, yang masih punya kaki 2, supaya punya kaki 4. Maksudnya punya mobil gitu loh saudara. Amin. Yang sudah punya kaki 4, punya berapa? Kaki 8. Bener sanggowo, teman-teman saya punya bis, ya saudara. Haleluya. Kita saudara tidak cemburu, tidak iri, tapi puji Tuhan, sukacita melihat orang lain diberkati, melihat orang lain dipakai Tuhan. Kayak lo agak anyaran wis ditunjuk jadi koordinator kayak. Lah aku bertahun-tahun gak pernah. Nah, itu namanya iri. Tuhan itu pasti melihat setiap kapasitas yang ada pada diri kita masing. Kalau belum ditunjuk ya berarti ada waktunya dong, gitu kan ya. Sabar, amin. Sabar. Terus ayo sampai berapa tadi? 4. Ayo Mas Espan, itu nggak usah contohnya, nggak usah ya. Contohnya tadi yang iri hati tadi adalah dalam firman Tuhan siapa yang iri hati? Kain. Ketika adiknya Habil persembahannya diterima, akhirnya karena iri hati itu membunuh adiknya. Pembunuhan pertama kali itu adalah Kain. Yang keempat apa? Yang keempat, tidak sombong. Tidak sombong, tidak memegahkan diri. Walaupun kita punya kelebihan, ya, baik kelebihan fisik, kelebihan materi, kelebihan talenta, ya, kelebihan intelektual, kelebihan apa karunia-karunia yang hebat, ya saudara, yang unggul, saudara, punya keistimewaan, punya kelebihan yang dimiliki, kita tidak merasa hebat, tetapi kita tetap rendah hati. Semuanya itu karena Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Aku bisa ngene iki sapa to karena Tuhan. Karena Tuhan menolong saya. Saya bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak menolong saya. Saya hanya manusia biasa. Tapi kalau Tuhan menolong saya, Tuhan sanggup mengubah yang tidak punya menjadi diberkati Tuhan. Amin. Terus 5. Apa? 1, 2, 3. Tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya orang yang hidup dalam kasih tidak berbuat yang memalukan. Ini saudara. Orang yang memiliki kasih tidak berbuat yang memalukan, baik terhadap diri maupun orang lain. Orang yang memiliki kasih tidak melukai perasaan orang lain atau merendahkan. Itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, 7. 6 atau 7 ini ya, 6. Terus tidak, ya kita baca 1, 2, 3. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang hidup di dalam kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri atau tidak egois. Orang yang memiliki kasih tidak egois, tidak hanya memikirkan kesenangannya dewe, tetapi orang yang memiliki kasih itu memikirkan kesenangan dan kebaikan orang lain. Mudah apa sulit ini? Mudah apa sulit? Orang yang memiliki kasih memikirkan kesenangan dan kebaikan orang lain. Kira-kira gimana? Bot iki saudara ya. Biasanya kan ku Kediriku sik.
keluargaku sik, bojoku sik, anakku sik, kuku. Nggih napa nggih? Jujur saudara, kayak gitu saudara. Tapi firman Tuhan katakan orang yang memiliki kasih itu adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois, belajar peduli kepada orang lain, perhatian kepada orang lain saudara. Kemarin saudara, ini satu kesaksian kecil saudara, tapi buat saya tuh menyentuh hati saudara. Hari Senin kemarin, setiap Senin pertama itu saya ada fellowship hamba-hamba Tuhan GBD wilayah 5 Kediri. Karena kami pengurus, jadi kami berangkat kadangkala 8:30 udah berangkat. Berangkat awal, pulang akhir, itulah pengurus. Makanya ketika saudara ada yang ditunjuk jadi pengurus, saudara jangan iri loh. Pengurus itu enggak gampang saudara. Wani korbani saudara. Dikira ke pengurus itu enak saudara. Berangkat awal pulang akhir saudara. Sampai rumah jam 2. Padahal berangkat 8:30. Itu pengurus saudara. Itu kami alami. Ketika kami pertemuan wilayah, ibadah masuk, kami kan bagian bendahara saudara. Jadi ketika ada hamba Tuhan perpuluhan itu saya yang mencatat. Saya yang mencatat masuk perpuluhannya berapa, saya yang mencatat. Di situ tuh ada anak-anak banyak, anak-anak kecil. Anak kecil itu anak-anak hamba Tuhan yang masih muda-muda. Ada sekitar 6 anak. Itu tuh saya teringat oleh almarhum suami saya. Saya ingat saudara. Karena suami saya itu dulu ketika ada pertemuan hamba Tuhan, itu saya mesti suruh beli jajan. Beliau jajan sesuai anak pertemuan hamba Tuhan. Untuk apa saudara jajannya? Jajan anak-anak itu saudara, dibagikan anak hamba Tuhan yang cilik-cilik itu. Saya langsung ingat itu saudara. Ketika itu saya enggak bawa jajan, seperti saya diingatkan saudara. Saya enggak bawa jajan tapi saya buka dompet saya. Saya enggak banyak sih memberi itu enggak banyak. Yang penting berbagi. Saya memberi anak-anak itu ada 6 anak itu tak kasih. Terima kasih oma gitu saudara. Senang anak-anak saudara. Sudah saya enggak mikir, saya pulang. Ketika itu saya di rumah, biasanya istirahat siang tapi nggak bisa tidur. Akhirnya saya ngobrol di grup Paga. Saya ngumumkan ada wanita Bamak. Istilahnya saya cari bolo, siapa yang mau datang. Karena saya wanita Bamak terus terang saya nggak pernah datang. Jarang sih saudara. Karena saya kenapa nggak pernah datang? Bukannya apa? Karena dari pagi 8:30 udah keluar rumah, pulang jam 2 masih kesel. Wanita Bamak itu jam 5. Tapi saya waktu itu kok saya tuh pengen datang di wanita Bamak. Mbahane apa? Pokoknya pengen teko. Dibuat Tuhan nggak bisa turu, terus akhirnya saya datang. Sama Bu Kikis, jabri saya. Terus saya mau ikut. Santai diantarkan apa naik motor hai karo aku. Tak gonceng Mbak Kikis saudara. Karena di dekat sini di Setiabakti. Saya datang di situ, saya duduk sama Mbak Kikis, kemudian di tengah-tengah pujian itu saya batuk. Saya keluar cari minum pikir ya saudara, tapi nggak ada minum sama sekali, setetes pun nggak ada minum saudara. Akhirnya saya puji Tuhan tolong. Waktu selesai saya masuk lagi, ternyata di situ ada anak Tuhan yang duduk di kanan saya nggak tahu. Habis itu berjalan waktu ikutlah pujian dan lain sebagainya, ikut ibadah. Habis itu sudah habis persembahan tuh moro-moro selesai persembahan. Setelah persembahan tuh ibu yang ini kan saya, ini Mbak Kikis, ini seorang anak Tuhan. Moro-moro ibu ini ngomong gini. Apa ya? Tangannya tuh gini. Tante ada berkat. Hah, ibu siapa sebelum? Saya lupa saudara. Saya ini namanya ini. Wow saudara. Wah iya, kok saya tuh malu. Sampai saya tuh nggak ingat saudara. Namanya nggak pernah ketemu bertahun-tahun saudara, bertahun-tahun nggak pernah ketemu ibu ini. Tapi ibu ini bilang, saya sudah lama pengen ketemu Tante Paulus, tapi kali itu saya ketemu dan memberi berkat kepada saya. Apakah itu kebetulan? Apakah kebetulan? Tidak. Kenapa saya dapat berkat ini? Paginya saya sudah menabur untuk anak-anak, sore itu dikembalikan. Tuhan luar biasa. Orang yang sudah sekian tahun saya nggak pernah ketemu dia. Nggak pernah ketemu saudara. Tapi kalau Tuhan tuh memberkati, begitu banyak caranya.
Kemanapun kita ada, dimanapun kita pergi, di situ mukjizat selalu terjadi. Amin Bapak Ibu. Sampai mana tadi? Belajar tidak egois, memikirkan kesenangan orang lain. Kalau kita memikirkan kesenangan orang lain, apa Tuhan membiarkan kita? Tidak. Buktinya saya, ketika saya belajar memikirkan orang lain, saat itu juga Tuhan juga memikirkan saya dengan caranya. Taburan kita tidak sia-sia. Yang ketujuh. Ya, katakan bersama, tidak pemarah. Ayo. Orang yang memiliki kasih adalah orang yang sanggup menguasai emosi. Ada pepatah katakan, kasih sanggup mengatasi sumbu yang pendek. Kadangkala kondisi tubuh, kesehatan, keuangan, dan perasaan bisa mempengaruhi emosi seseorang. Namun orang yang memiliki kasih, orang tersebut sanggup mengatasi kondisi apapun yang sedang dialami di dalam dirinya. Coba tengok kanan kirinya. Wajah-wajah pemarah apa sabar ini ya? Remedi ya kita ya. Di sini remedi saudara. Marahi anaknya, marahi bojone saudara. Gak apa-apa saudara ya. Memang kita nggak sempurna di situ saudara. Kita nanti kan belajar. Kita sampai ke berapa ya? Kita tuh sampai ke berapa? Terus lanjut. Masih kurang 2. Ya. 8. Ayo. 1, 2, 3. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Alias apa? Memaafkan. Katakan memaafkan. Orang yang memiliki kasih itu hatinya bersih dari dendam, kebencian, kekesalan, sakit hati, kecewa, dan perlakuan tidak adil yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Orang yang memiliki kasih itu tidak memiliki catatan buruk terhadap orang lain di dalam hatinya. Karena sudah belajar mengampuni dan melupakan. Bagaimana di sini? Remedi? Apa lanjut? Sudah bisa memaafkan? Sudah enggak eling-eling kesalahan orang lain? Wes pokoknya tak ampuni kabeh kesalahanmu. Tapi aja dibalani meneh. Gitu ya saudara ya. Tidak menyimpan. Yang ke-9 terakhir saudara. 1, 2, 3. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu berani untuk menyatakan kebenaran. Orang yang memiliki kasih memiliki hati yang tulus. Itu sebabnya mari kita akan hidupi buah roh yang pertama. Buah roh yang pertama apa Bapak Ibu? Kasih. Kasih itu adalah karakter Allah. Kita bisa memiliki semua bahasa. Kita bisa memiliki bahasa malaikat. Saudara bisa punya karunia bernubuat, punya karunia bahasa roh, punya karunia mujizat, punya karunia menyembuhkan. Tetapi kalau tidak punya kasih, ingat, sia-sia. Tidak punya kasih tidak berguna. Kasih itu apa? Seperti apa kasihnya tadi? Ada 9 tadi. Saudara bisa perhati ini. Orang yang memiliki kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak sombong, tidak cemburu, iri, dengki, tidak pemarah, tidak egois, tidak menyimpan kesalahan orang lain, memaafkan, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak bersuka karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Mari Bapak Ibu, ini pelajaran ya, pelajaran buat kita, ya, untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita minta sama Tuhan. Kita minta sama Roh Kudus, tolong aku.
Saudara mungkin masih menjadi orang yang suka marah. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku untuk aku bisa mengendalikan diri. Mungkin saudara sudah menang, tidak pernah marah, tapi saudara masih belum bisa memaafkan. Saudara masih menyimpan kesalahan orang lain. Minta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Saudara mungkin sudah bisa memaafkan orang lain. Saudara sudah bisa mengampuni, tetapi saudara belum bisa bermurah hati. Masih hidup hanya untuk dirinya sendiri. Minta sama Tuhan. Mungkin saudara sudah bisa bermurah hati, tapi saudara masih punya iri, dengki dengan orang lain. Minta sama Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tolong kami Roh Kudus. Mari setiap kita yang datang pagi hari ini, fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Buah roh kasih. Ketika kita mengeluarkan kasih, sesungguhnya kita sudah punya pondasi ke dalam. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih, haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih itu sabar. Kasih itu lemah lembut. Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat saja nyanyikan kasih pasti lemah lembut. Amin. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni.
Pagi hari ini kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan tentang buah roh yang pertama, kasih. Mari kita akan melihat diri kita masing-masing. Ada 9 ciri khas orang yang hidupnya di dalam kasih. Ada 9 ciri khas orang yang hidup di dalam kasih. Sudahkah engkau menjadi orang yang sabar? Sudahkah engkau menjadi orang yang bermurah hati? Atau tidak sombong? Tidak ada iri dengki? Tidak pemarah, tidak egois, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, bisa memaafkan, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Dari ke-9 ini, di mana yang masih kurang? Dari ke-9 ini, mana yang belum kita lakukan? Mari kita akan minta sama Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin aku, karena Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus memimpin kita bukan hanya mengerti kebenaran, tetapi Roh Kudus memimpin kita untuk kita hidup menghidupi kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang tahu, saudara yang tahu, kita yang tahu apa kekurangan kita, di mana letak kekurangan kita. Tuhan yang ngerti, Tuhan yang tahu, dan kita juga yang tahu kekurangan kita. Tolong Tuhan, tolong Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Ada di antara saudara yang masih menyimpan dendam, masih menyimpan kecewa, masih menyimpan sakit hati kepada orang lain. Mari hari ini, bila Roh Kudus memampukan kita, untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa memaafkan. Haleluya, ya Rasul. Setiap kami Roh Kudus, lembutkan setiap hati kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi bersama-sama, ajarilah, ajarilah kami saling mengasihi,
hari ini, pagi hari ini. Roh Kudus pimpin setiap kami umat-Mu yang mendengar firman Allah, untuk kami mengerti kebenaran firman Allah dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari di sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau Tuhan menghidupi kasih, karena kasih adalah karakter daripada Allah sendiri. Kami mau hidup di dalam kasih Tuhan. Berkati kami semua umat-Mu yang sudah datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, kekuatan Roh Kudus memampukan Engkau untuk melakukan firman Tuhan. Engkau memberkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Engkau memberkati kota, bangsa kami diberkati Tuhan. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilurnya disembuhkan, yang lemah dikuatkan, oh yang susah dihiburkan, yang punya persoalan aku percaya di dalam Yesus ada jalan keluar, ada pertolongan yang luar biasa. Kami menyerahkan acara pemuda remaja PGPI besar di tempat ini. Tuhan memberkati, pakai anak-anak muda di tempat ini Tuhan, untuk melayani pekerjaan dalam wadah PGPI Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah menabur, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Dan hari ini minggu kedua Tuhan, kami juga akan memberikan korban tantangan untuk fasilitas gereja. Tuhan, gereja ini membutuhkan fasilitas yang lebih baik lagi. Tuhan berkati kami semua untuk kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan, fasilitas gereja di tempat ini sehingga semakin baik Tuhan. Terima kasih, manakala usai dari ibadah ini kami akan pulang, Tuhan menolong menyertai kepada kami. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, pekerjaanmu, sekolah, kuliah dan pelayananmu. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan menjaga keluar masukmu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput umat yang setia dan taat menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.